Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Zulaini dengan NPM 24781027 dari Prodi Manajemen Informatika 3B. Oke, di sini saya mendapatkan sebuah tugas yang dimana tugasnya itu adalah pertama, konfigurasi OSPF multi area pusat dan cabang. Nah, setelah kita bikin, kemudian di sini perintahnya untuk cegah beberapa router pusat masuk ke cabang gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke Cisco paket tracernya ya. Nah, pertama-tama kita buat topologinya dulu, yang dimana kita memiliki area cabang dengan area pusat. Oke, kita bikin di sini, kita ambil router. Tiga router, dimana router pusat ini untuk router penghubungnya, kemudian ini untuk router cabang. Nah, kita juga membutuhkan switch di pusat sama switch di cabang. Oke, lanjut kita bikin PC untuk di pusat 1 sama untuk di cabang 1. Oke, kita ganti dulu, ini router pusat, ini router cabang, router penghubung, kemudian ini router cabang. Switch 2, switch 1. Nah, ini adalah topologi kita, yang dimana di bagian sini ini adalah area pusat. Sementara di router penghubung ini adalah kayak sebagai sapam, jembatan kita antara PC pusat, antara yang pusat dengan area cabang. Sedangkan ini adalah area cabang kita. Oke, selanjutnya kita hubungkan antara PC 1 dengan switch 1, kemudian switch 1 dengan router pusat. Nah, oke. Selanjutnya dari router pusat ini ke area router penghubung. Lalu dari router penghubung kita sambungkan ke cabang, ke switch, kemudian dari switch ke PC. Setelah terhubung semua ini, selanjutnya kita akan konfigurasi. Oke, router pusat kita akan konfigurasi CLI, konfigurasi terminal, kemudian INT FA0/0, lalu IP address-nya
kita masukkan 10.10.10.1 255 255 255 255 0. Nah, 255 0, kemudian kita IP address salah nulis. Oke, langsung kita bikin null shutdown. Nah, sudah selesai kita konfigurasi router pusat. Nah, ini langsung hijau kan. Kemudian kita konfigurasi router penghubung ini. Konfigurasi terminal. Kemudian interface fa0/1. Kemudian IP address-nya kita kasih IP address-nya salah. fa0/0 dulu, exit. int fa0/0. Nah, kemudian itu IP address-nya itu 192.168.12.2 255 255 255 0. Kita bikin no shoot. Oke, lanjut kita ke int fa01-nya fa0/1. Kita bikin IP address-nya 192.168.23. Oke, kemudian kita bikin router cabang. int fa0/0, kemudian IP address-nya 192.168.23.3 255 255 255 down. Kemudian int fa0/1,
addressnya 192.168.1.255.255.0 sudah. Nah, yang hubung yang dari router pusat ke router cabang belum dikonfigurasi. Oke. Kemudian kita konfigurasi INT-FA 0/1. Kemudian kita kasih IP addressnya 192.168.12.1 255.255.255.0. Masuk dan oke. Nah, sudah hijau semua antara router pusat dengan router cabang. Kemudian kita akan konfigurasi OSPF-nya. Kita akan konfigurasi OSPF-nya. Kembali lagi ke router pusat. Ini kita exit dulu. Nah, kemudian sudah, terus kita masuk ke router OSPF 1, terus bikin network, yaitu kita kasih 192.168.0.0.0.0.255 area 0. Ini area 0 ya. Kemudian bikin yang network 10.10.10.0.0.0.255 area 0. Oke, kemudian ke router penghubungnya kita bikin OSPF-nya itu udah config. Terus OSPF 1. Kemudian networknya 192.168.12.0.0.0.255 area 0 untuk terhubung ke area 0. Kemudian kita bikin lagi networknya dengan IP 192.168.32 kan tadi 32.0.0.0.255 ini untuk area 1. Oke, selesai. Kemudian kita ke router cabang. Kita konfigurasi, kita exit dulu, keluarin. Nah, lalu kita bikin router OSPF 1
network 192.168.23.0.0.0.0.255 area 1. Network 192.168.30.0.0.0.255 area 1. Nah, selesai kita bikin jalan penghubung melalui setting OSPF antara router pusat, router penghubung, dan router cabang. Kita akan setting di PC. Nah, PC pusat kita kasih IP address-nya itu yang kayak tadi 10.10.10 10.10.10.10. Kemudian ininya 255.0. Gateway-nya 192. Gateway-nya ini kita kasih 10.10.10.1. Oke. Selanjutnya PC yang 2, PC cabang ini kita bikin IP-nya itu 192.168.30.10. Gateway-nya 255.255.255.255.0. Subnet masknya. Gateway-nya kita kasih 192.168.30.1. Oke. Nah, kita sudah men-setting antara PC 1, PC 2, router pusat, router penghubung, dan router cabang. Nah, kan di soal nomor 24 itu kita butuh satu langkah tambahan untuk mencegah router pusat masuk ke cabang. Nah, agar router pusat ini bisa dicegah, itu kita sempurnakan atau kita tambahkan perintah di router penghubung ini setelah OSPF jalan. Oke, untuk mencegah router pusat masuk ke cabang pada jaringan OSPF dilakukan konfigurasi stop area pada area pertama ini. Dengan metode ini, router cabang tidak menerima informasi detail jaringan dari area 0, melainkan hanya menerima default dari router penghubung ini atau ABR ini. Oke, kita masuk ke routernya. Kita akan coba masuk label konfigurasi terminal, kemudian router OSPF 1 area 1 stop. Oke, kemudian exit, kita keluar. Nah, kita akan setting juga untuk stop di area cabang ini. Konfigurasi terminal, terus router OSPF 1 area 1 stop. Area 1 stop. Kemudian exit.
Nah, kenapa router pusat ini kita tidak bikin stop juga? Karena ini tidak usah, karena router pusat ini di area 0 gitu. Nah, coba kita akan cek hasilnya. Atau belum? Kita masuk dulu enable, terus konfigurasi terminal, lalu kita klik, kita bikin dulu show IP route. Nah, di sini sudah ada Nah, di sini sudah ada 192.168.23.0.24 itu adalah link ke router penghubung dari router penghubung itu atau router ABR yang saya buat. Kemudian ada 192.168.30.0/24 itu adalah LAN dari si cabang ini. Nah, terus router cabang tidak menerima route jaringan pusat yang dimana itu 10.10.10.0/24 yang menandakan bahwa konfigurasi OSPF pada sub area 1 atau sub area cabang ini sudah berhasil diterapkan. Nah, kemudian router cabang hanya menerima default dari router 0.0.0.0/0 dengan kode 0 bintang interface area ini. Jadi semua trafik menuju jaringan luar area cabang itu diarahkan ke router ARBS yang dimana itu IP-nya 192.168.23.2. Dengan demikian, berdasarkan hasil do show IP route dapat disimpulkan bahwa router pusat tidak masuk ke cabang. Jadi router pusat ini tidak masuk ke router cabang. Sekian hasil video penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.